Ya, pertanyaan kedua dari Abu Rizal. Ustadz, bolehkah kita berguru kepada Ustadz yang suka melakukan zikir berjamaah? Kemudian ulama yang mana atau ulama seperti apa yang dapat kita ambil ilmunya, sementara para ulama pada zaman ini telah terpecah belah? Mohon dengan sangat pertanyaan ini dijawab. Begitu, Ustadz. Seorang ulama salaf yang bernama Syu'bah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Ilmu itu bagian dari agama. Maka hendaklah kalian melihat dari siapakah kalian itu mengambil agama tersebut. Jadi ilmu, untuk mencarinya kita perlu tidak asal untuk mencari sumber ilmu. Saya pernah menyampaikan pengajian di Masjid Agung di kajian Jumat pagi, judulnya Antara Kiai dan Dokter. Antara Kiai dan dokter. Panjenengan ketika akan pergi ke dokter, panjenengan pilih-pilih dokter ndak? Pilih-pilih nomor mboten? Pilih-pilih. Apa ada di antara jenengan sakit gigi perginya ke dokter hewan? Wonten nomor mboten? Ndak ada. Milih-milih dokter toh? Di sama-sama satu spesialis, sama-sama spesialis anak. Itu juga masih milih-milih padahal sama-sama dokter anak. Mungkin ini cocok, ini enggak, ini komunikatif, ini enggak, ya. Padahal itu kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan di dunia yang cuma sebentar. Nah, ketika kita belajar sama kiai ulama, itu kaitannya bukan hanya dengan keselamatan di dunia, tapi keselamatan di akhirat. Masa ketika kita pergi ke dokter, kita selektif luar biasa. Ketika kita mencari ilmu agama yang kaitannya dengan keselamatan di dunia dan di akhirat, kita tidak selektif, senemune, ya tidaklah. Ya, tidak. Siapa yang perlu dicari, siapa yang perlu diambil? Ya orang yang berkompeten dalam bidangnya. Ya, orang yang betul-betul berilmu. Orang yang betul-betul berilmu dan mumpuni dalam ilmu agamanya. Karena sebagaimana di dalam kedokteran itu ada malpraktek. Malpraktek niku senes dokter ngaku nopo? Dokter. Bukan dokter tapi buka praktek. Di dalam dunia perkiaian, dunia keulamaan itu juga ada malpraktek. Ya, jadi bukan kiai ngaku kiai. Bukan ustadz ngaku ustadz, bukan ulama ngaku ulama, itu juga ada, ya. Makanya kita perlu hati-hati, perlu hati-hati dengan fenomena tersebut. Jadi kalau ditanya siapa yang berhak untuk diambil ilmunya, untuk dituntut ilmunya, untuk berguru kepadanya, ya orang yang mumpuni dalam ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua juga dilihat perilakunya, akidahnya, berusaha untuk mencari orang-orang yang selaras antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia praktekkan. Dan ini lebih sulit lagi mencari orang yang seperti ini. Kalau bilang di mimbar mengingatkan dari perjudian tafasih, tapi ternyata dia juga suka pasang nomor. Loh, ngemutakan kon ora judi dheweke ya tuku nomor. Nah, seperti ini apa pantas untuk dijadikan sebagai panutan? Mengajarkan supaya menegakkan sholat berjamaah, ternyata dianya sendiri ketika waktu asar resi OT-OT, ndak pergi ke masjid. Ya, orang yang seperti itu apa pantas diambil ilmunya? Ya, artinya perlu ada kesinkronan, ya, keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dipraktekkan.